Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil, dan juga yang kedua adalah tentang tanda bahaya pada ibu hamil yang harus diwaspadai. Baiklah, yang pertama adalah tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Nah, perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada ibu hamil ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Akan tetapi, ketidaknyamanan ini berbeda antara satu ibu hamil dengan yang lainnya. Nah, ketidaknyamanan ini merupakan hal yang fisiologis atau hal yang normal dari ibu hamil. Hanya saja, meskipun ini adalah hal yang normal, maka ibu hamil harus berusaha untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut agar dia bisa menikmati kehamilannya secara enjoy. Nah, apa saja ketidaknyamanan yang mungkin dialami ibu hamil dari trimester pertama sampai dengan trimester ketiga? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketidaknyamanan pada saat trimester pertama. Nah, pada saat trimester pertama, ketidaknyamanan yang bisa terjadi adalah payudara bengkak atau nyeri saat disentuh. Nah, payudara ini menjadi sensitif, bahkan sebelum ibu tahu bahwa dirinya itu hamil. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan hormon yang mendadak pada ibu hamil. Bagaimana cara mengatasinya? Gampang, jadi cara mengatasinya adalah dengan mengompres payudara menggunakan air hangat dan menggunakan bra yang nyaman serta longgar. Yang kedua, ketidaknyamanan trimester 1 yang mungkin terjadi adalah morning sickness. Apa itu morning sickness? Morning sickness adalah mual dan muntah yang terjadi pada ibu hamil. Biasanya morning sickness ini terjadi pada saat trimester pertama. Nah, dalam teori menyebutkan bahwa morning sickness ini biasanya disebabkan oleh adanya hormon chorionic gonadotropin atau HCG yang meningkat pada saat hamil. Nah, jadi apa yang harus ibu lakukan untuk mengatasi atau mengurangi morning sickness yang terjadi pada ibu hamil? Yang pertama adalah ketika ibu hamil bangun tidur di pagi hari, jangan langsung bangun, tapi beristirahat dulu sekitar 20-30 menit, baru kemudian bangun. Nah, di pagi hari ibu bisa minum jahe hangat atau teh hangat dengan biskuit. Nah, sehingga itu bisa mengurangi mual dan muntahnya di pagi hari. Kemudian yang bisa dilakukan oleh ibu hamil itu juga adalah dengan makan makanan yang sedikit tapi sering. Jadi kalau ibu hamil dianjurkan untuk makan makanan yang sedikit-sedikit tapi sering. Jadi bisa makan 5 kali sehari dengan porsi yang sedikit. Kemudian biasanya mual dan muntah ini terjadi pada saat pagi hari, tapi juga bisa terjadi sepanjang hari tergantung dengan kondisi fisik. Kemudian untuk mengurangi mual dan muntah, ibu hamil juga disarankan untuk mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya mual dan muntah, seperti ibu hamil perlu menghindari kafein. Kemudian ibu hamil juga perlu menghindari makanan-makanan yang bisa merangsang asam lambung, seperti makanan-makanan yang pedas, makan-makanan yang berlemak, bersantan, dan juga makan makanan yang pedas. Nah, sedangkan pada saat trimester 2, nah di sini ibu sudah mulai terbiasa dengan perubahan hormon yang terjadi, kemudian morning sickness atau mual dan muntahnya juga sudah mulai berkurang, sehingga pada saat trimester 2 ini biasanya jarang sekali terjadi yang namanya gangguan ketidaknyamanan. Ibu hamil biasanya enjoy sekali
pada saat kehamilan di trimester kedua. Kemudian menginjak ke trimester 3, ketika perut ibu hamil sudah mulai membesar, mulai timbul lagi ketidaknyamanan ibu hamil. Apa saja itu? Yang pertama, ibu hamil bisa mengalami nyeri punggung, kemudian bengkak pada tungkai. Nah, cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pemijatan sebelum tidur. Itu bisa dilakukan. Kemudian ibu hamil juga karena perutnya yang semakin membesar biasanya juga menjadi susah untuk tidur, apalagi keadaan yang cemas menghadapi persalinan biasanya itu menambah gejala ketidaknyamanan berupa susah tidur. Yang bisa dilakukan banyak sekali. Yang pertama adalah melakukan pemijatan supaya ibu menjadi lebih rileks, menghirup aromaterapi di kamar, kemudian mendengarkan musik, membaca bacaan Al-Quran, kemudian juga bisa dengan cara meletakkan bantal pada bagian depan dan belakang punggung. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan ketika ibu hamil susah. Kemudian, ibu hamil pada saat trimester 3 juga sering mengalami kontraksi palsu, di mana kontraksi ini bersifat sementara dan tidak menimbulkan terjadinya persalinan. Nah, ciri-ciri kontraksi palsu adalah kontraksi ini hanya sebatas di bagian perut, kemudian bisa hilang sendiri ketika ibu hamil beristirahat. Nah, itu adalah ketidaknyamanan yang mungkin dialami oleh ibu hamil mulai dari trimester pertama sampai dengan trimester ketiga. Kemudian hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang tanda bahaya pada ibu hamil. Nah, ini penting untuk diketahui oleh ibu hamil agar apabila ibu hamil mengalami tanda dan gejala seperti yang saya sebutkan nanti, maka ibu hamil harus pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Apa saja tanda bahaya ibu hamil? Yang pertama adalah mual dan muntah yang berlebihan. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa morning sickness adalah ketidaknyamanan yang normal terjadi pada ibu hamil muda. Akan tetapi jika mual muntah yang dialami ibu terlalu berlebihan hingga ibu tidak bisa beraktivitas, tidak bisa makan sedikit pun makanan-makanan atau minum juga bahkan tidak bisa, maka itu disebut sebagai hiperemesis gravidarum. Nah, ini bukan merupakan gejala yang normal lagi, tetapi adalah tanda bahaya yang harus ibu waspadai. Nah, atau bisa juga terjadi ketika hiperemesis gravidarum itu seperti ini. Biasanya kan trimester 1 morning sickness terjadi, tapi ibu mengalami morning sickness lebih dari trimester 1, jadi trimester 2 tetap mengalami morning sickness. Nah, hal ini juga disebut dengan hiperemesis gravidarum. Karena jika mual dan muntah terjadi terus-menerus sampai trimester 2, maka hal ini bisa berakibat buruk pada janin. Nah, kalau ibunya tetap tidak bisa makan sampai dengan trimester 2, maka bisa saja janin terjadi perlambatan pertumbuhan. Tanda bahaya yang kedua adalah ibu hamil mengalami perdarahan atau mengeluarkan bercak darah terus-menerus dari jalan lahir. Nah, apabila hal ini terjadi pada saat trimester pertama, kemungkinan ini merupakan tanda dari abortus atau keguguran. Akan tetapi, jika hal ini terjadi pada kehamilan pada saat trimester 2 atau 3, maka ini bisa menjadi tanda dan gejala dari plasenta previa, kemudian solusio plasenta, atau merupakan tanda dan gejala dari persalinan prematur. Kemudian tanda bahaya yang ketiga adalah bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Nah, hal ini merupakan tanda preeklamsia. Kemudian tanda bahaya ibu hamil selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Nah, ini juga merupakan salah satu dari tanda terjadinya preeklamsia. Selanjutnya adalah apabila ibu mengalami demam, itu juga merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan karena merupakan tanda-tanda infeksi yang harus diwaspadai. Kemudian selanjutnya adalah keluar air yang merembes dari jalan lahir. Nah, ini biasanya keluar air ketuban pada saat kehamilan 2, di mana ciri-ciri air ketuban ini dia bersifat basah, kemudian keluarnya air ini tidak dapat ditahan seperti kalau ibu DAK. Nah, selanjutnya tanda bahaya ibu hamil yang perlu diwaspadai adalah jika gerakan janin berkurang atau malah tidak bergerak sama sekali. Pada saat kehamilan semakin tua, memang janin akan jarang sekali bergerak. Namun, ibu harus waspada ketika janin tidak bergerak minimal 10 kali selama 24 jam. Nah, tanda bahaya ibu hamil yang terakhir adalah nyeri perut yang hebat. Jadi, ketika mengalami salah satu atau beberapa tanda gejala tersebut, maka ibu harus segera menghubungi bidan atau dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang ketidaknyamanan dan tanda bahaya pada ibu hamil. Semoga video ini bermanfaat untuk ibu hamil di rumah dan juga untuk para mahasiswa kebidanan Universitas Muhammadiyah Gresik yang sedang belajar di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi